Nah, oke, sekarang tergantung kitanya. Sudah siap belum kita terima yang namanya digital? Oke, dunia sekarang sedang ribut, betul ya? Sedang riset, sedang di restart semuanya. Apa yang di restart? Ekonomi sedang di restart, sedang di reset. Oke, habit sedang di reset. Ya, makanya tidak banyak orang senang. Yang bisa kita lakukan adalah menerima, beradaptasi, menyesuaikan. Pola kebudayaan sedang di reset. Pola bisnis sudah di reset. Dan banyak orang belum siap yang namanya industri digital. Belum yang siap, belum banyak malahan yang siap. Pola politik, pola kerja, sudah memasuki era digital. Meeting, WFH, PPKM, PSBB, sekarang lihatnya harus positif. Kenapa? Karena harus belajar hal baru. Nggak enak. Ya, nggak enak. Aduh Pak, saya udah bukan waktunya belajar lagi Pak. Mau nggak mau? Siap nggak siap? Industrinya ada di sana. Ya, jadi kalian harus siap. Nah, strategi apa di tengah pandemi? Ya, kita harus buat strategi-strateginya. Ya, mau industri sudah masuk digital atau belum digital, kita harus lihat apa strategi di tengah-tengah pandemi. Yang pertama, jangan panik. Oke, sudah bersikap positif dan jangan panik. Kenapa jangan panik? Harus bisa mengalahkan pandemi. Di usia saya sudah mengalami 2 krisis besar di Indonesia. Satu 9798, yang kedua tahun 2008. Ya, itu sudah berasa. Kenapa? Kita sudah lewatin itu. Nah, kedepannya apakah kita bisa lewatin ini? Harusnya bisa, dan kita harus lulus. Kenapa? Jangan kita mau dikalahkan oleh yang namanya pandemi, tapi kita harus mengalahkan pandemi. Jangan banyak ngeluh. Ya, jangan panik Pak, bisnis saya tapi sudah mulai lesu Pak, pendapatan saya sudah mulai berkurang Pak. Bersikap positif. Nah, yang harus dilatih adalah ini dulu, mentalnya dulu, mindsetnya dulu. Ya, yang kedua, strateginya apa? Nah, go online, go digital, semua lari. Mau nggak mau, siap nggak mau, dunia tidak menunggu Anda online. Ya, bisnis yang tidak menjadi online itu sudah jadi usang, jarang orang mau pakai. Ya, apalagi telekomunikasi, cepat sekali perkembangannya. Zaman dulu sudah pakai Android, sekarang pakai Android, pakai Apple. Dulu masih pakai Nokia. Nokia lari ke Android pun juga, Nokia lari ke BB pun juga cepat. Dari BB lari langsung ke Android. Android sekarang sudah masuk ke iOS, sudah ada lagi. Nah, dulu ada yang namanya juga jaringan 3G, 4G, bahkan sekarang sudah siap dengan 5G. Ya, sudah siap. Mau nggak mau sudah online. Dulu kita pesen namanya transportasi, ya pakai taksi setengah mati. Di Jakarta tuh harus cari dulu jalanan besar baru kita bisa dapat. Kalau sekarang tuh dijemput, diantar lagi ya kan. Kalau bisa diantarnya sampai kamar. Ternyata nggak bisa, cuma sampai depan doang. Kenapa? Sudah berubah pola-polanya. Meeting berubah. Pola pendidikan berubah. Orang sekarang online semua. Betul nggak? Habit berubah. Go online semua, go digital. Harus siap industri ini. Ya, makanya sekarang sudah dikasih 2 peringatan. Yang peringatan yang pertama kemarin tahun 2020, kalian harus switching ke bisnis digital. Nggak ada yang mau juga. Sekarang peringatan kedua, ini sudah PSBB kedua kali atau enggak PPKM sudah yang kedua kali, ya bahasanya sama lah, lockdown lah udah gitu kita ngomongnya. Ini sudah yang kedua kali kita sudah ditegur, dan ini lebih lama. Karena dari tanggal 3 sampai tanggal 20, kita nggak tahu ini diperpanjang lagi atau enggak. Kalau diperpanjang lagi, pertanyaan sih cuma satu, akan ada banyak PHK massal. Pengusaha udah angkat tangan. Pengusaha sudah angkat tangan, sudah nyerah ya. Terus yang ketiga, strategi apa yang kita buat pada saat di tengah pandemi? Nah, kembangkan skill-skill baru. Ya, temukan passion dalam diri Anda, belajar dari orang-orang, belajar dari YouTube, ya, belajar teknologi baru. Ya, apapun itu. Ya, mulai dari meeting, mulai dari pesan makanan, mulai dari masuk ke apapun segala macam, belajar. Jangan pernah tidak belajar. Ya, strateginya keempat adalah mencari ide-ide baru. Pak, bisnis saya sudah hancur Pak 2 bulan lalu. Jangan menyerah. Bersikap positif, cari ide baru. Oke, harus bisa menciptakan hal-hal baru, masuknya ke digital. Ya, men-switching bisnis Anda yang sudah bisnis ini sudah kacau, switching bisnis, cari cepat. Apapun itu masuk ke industri, tracknya adalah digital.
Ya, masuk tracknya adalah bisnis online. Mau nggak mau. Salah satunya ada di DNA. Ya, kenapa di DNA? Itu yang saya paling suka. Itu saya akan jelasin di belakang. Nah, lihat, ada bisnis yang bertahan, ada bisnis yang menurun, ada bisnis yang meningkat. Bisnis yang bertahan apa? Sudah pasti pangan, sandang, papan. Ya, ini sudah pasti bertahan. Mau buka cabang pun nggak bisa. Ya, mau buka kantor gerai baru pun nggak bisa. Ya, cuma bisa bertahan. Apalagi yang bertahan? Bisnis kesehatan. Ya, dulu awal-awal jualan masker enak, kaya semua. Sekarang jualan masker sudah hancur. Ya, harga sudah semakin turun. Hand sanitizer pun juga sudah mulai turun. Cuman bisa bertahan. Karena ini dibutuhkan juga untuk saat ini. Terus bisa lagi bisnis jasa, bisnis pengembangan skill, bisnis manajemen, pengembangan diri segala macam itu semua bertahan. Ada nggak bisnis yang menurun? Ada. Bisnis hotel, wah pas banget nih. Kebetulan saya sekarang masih ada di Bali. Saya ngerasain hotel di Bali kemarin sama beberapa teman juga. Itu di Hotel Grand Ina itu harganya 300.000. Wow. Katanya kalau normal berapa? Kalau normal 2,5 juta Pak sehari Pak, 3,5 juta Pak bisa Pak. Apalagi kalau akhir tahun Pak 8 juta Pak. Ini cuma 300.000 kosong. Hancur semua, hancur. Apalagi yang hancur? Yang menurun bisnisnya. Properti. Waduh. Zaman sekarang siapa yang mau beli rumah? Mikir, buat makan aja setengah mati. Ya, bertahan aja udah bagus. Ya, ini menurun. Ternyata saya baca-baca beritanya, semua tuh orang kaya tuh pada jual rumah di Menteng, di Pondok Indah itu susah dijual. Rumah-rumah elit susah dijual, rumah-rumah warisan susah dijual. Obral rumah, obral gudang, obral pabrik, semuanya apartemen-apartemen mewah susah dijual. Artinya nurun nggak? Tajam buat saya properti. Apalagi WO. Nah, bisnis WO sedang menurun. Ya, bukan gagal nikah, tapi pending. Ya, teman saya ada beberapa yang pending juga menikah di Bali salah satunya. Kenapa ya? Salah satunya karena PPKM. Kita pun juga membuat acara yang di Surabaya pun harusnya di akhir bulan ini pending juga. Kenapa? Gak bisa. Ya, bisnis apa yang meningkat? Nah, dari tahun 2020 dan 2021 ternyata yang meningkat ada 3. Nah, bisnis sepeda. Wow, bisnis sepeda apa namanya? Brompton ya, apalah namanya dari Jerman itu ya. Meningkatnya cukup luar biasa. 50 juta dibeli. 100 juta dibeli. 150 juta dibeli. Wow. Apalagi? Nah, ini daun apa namanya ya saya? Aduh, namanya daun Janda bolong. Nah, janda bolong. Ya, daun janda bolong itu berapa puluh juta itu ya, sampai berapa ratusan dibeli. Meningkat. Apalagi yang meningkat? Udah pasti frozen, bisnis makanan beku. Nah, saya tadi baru dengar-dengar lagi ada satu bisnis yang menurun cukup tajam di 24 jam terakhir. Itu adalah bisnis kripto. Waduh. Ya, bisnis kripto itu ambiar 24 jam itu 1,421 triliun tuh. Ini Selasa, tadi beritanya siang jam 13.40 tuh. Hari ini kripto hancur. Saya juga nggak tahu berapa totalnya saya nggak tahu. Tapi kalau melihat data ini ya pasti benar ya. Cuman saya belum lihat data yang dari itunya saya belum lihat. Tapi saya berdasarkan CNBC aja. Artinya apa? Bisnis ini dulu bagus, harus diakuin. Ini dulu bagus. Ini yang namanya asetnya tidur, harganya naik. Ya. Nah, ini sekarang pun sudah ambiar di bawah berapa nih? 30.000 sekarang. Dulu saya nggak tahu berapa. Ya, artinya sejak 22 Juni itu. Sejak 22 Juni harganya sudah cukup parah. Ya, artinya teman-teman yang main di sini sudah switching lah bisnisnya. Ambillah sebagian, tahanlah boleh, tunggulah boleh, nggak ada masalah. Kalian yang tentuin sendiri. Tapi sempat ambiar 1,421 triliun dalam 24 jam. Stres. Ya. Nah, kenapa bisnis online trading makin diminati?
Nah, itu yang saya bingung, kenapa makin diminati? Ternyata pandemi virus corona atau COVID-19 telah berdampak pada kegiatan bisnis, terutama untuk mencegah penyebaran wabah. Sejumlah kota di Indonesia menerapkan lockdown terbatas, sudah bukan terbatas lagi, lockdown darurat, karena namanya PPKM darurat, betul ya. Masyarakat juga diminta menerapkan social distancing dan menghindari kerumunan. Tak hanya itu, masyarakat dianjurkan work from home. Waduh, suruh di rumah. Ya, zaman dulu kita disuruh istri suruh kerja terus. Sekarang sudah kerja, suruh balik lagi. Kenapa nggak bisa kerja? Oke, stay at home atau staycation segala macam. Nah, banyak orang berpikir gimana menjalankan bisnis yang bisa dilakukan di rumah. Nah, salah satunya masuklah ke online. Online trading di kita boleh nggak? Oh, lebih bagus. Kenapa? Karena pola kita berbeda dengan pola-pola yang lain. Kita punya visi misinya juga berbeda. Kita punya juga toolsnya juga berbeda. Kita punya dalemannya pun juga berbeda. Enggak semua orang punya model bisnis kayak kita. Ya, itu yang saya paling suka. Kenapa online trading diminati? Karena bisa dikerjain di mana aja. Dan waktunya kita ngatur sendiri. Oh, saya mau main pagi, boleh. Saya mau main siang, boleh. Saya mau main malam, boleh. Saya nggak mau main, boleh juga, nggak ada masalah. Itu enaknya bisnis online trading. Ya, nah lihat ada beberapa profesi tadi saya ngomong di depan sudah siap digantikan oleh robot. Waduh, ya salah satunya itu tadi ya kita ngomong kalau di bank itu mungkin CS kali nanti akan digantiin dulu awalnya. Ya sudah pakai yang namanya tadi apa Cinta, Vira, Sabrina, apa segala macam lah itu. Nah ada beberapa profesi yang kedepannya akan digantikan oleh robot. Yang pertama analisa keuangan. Nah jadi teman-teman yang sudah siap analisa udah nggak perlu kalian lagi. Nanti biar robot yang bisa kerjain. Kenapa? Sourcing data feed-nya itu dia lebih banyak dan lebih update dia bisa dapat. Supir, waduh, nanti sudah dibikin berarti mobil tanpa supir. Nah, kedepannya akan seperti itu. Telemarketing, nah tadi saya bilang telemarketing, CS, apa segala macam akan digantikan profesinya oleh robot. Apoteker, waduh kaget juga saya bilang apoteker gimana cara ngeracik robot itu ya, kurang tahu saya. Tapi data ini ada. Ya saya based on data, saya nggak pernah ngomong ini bukan berdasarkan data. Saya cari dulu data-datanya. Buruh bangunan, nah ya hati-hati buruh bangunan. Kalau nggak punya skill, cuman berharap cuman kerja keras, bahkan digantikan oleh robot atau berupa alat atau berupa tools. Koki, waduh, lihat tuh koki aja udah siap-siap digantikan. Maka karena ada banyak orang beranggapan, Pak, satu sesama brand aja, tapi kalau beda koki beda rasa. Nah, kurang lebih gitulah ya. Nah, nanti akan siap digantikan koki atau chef digantikan dengan robot. Pegawai administratif, nah, siap-siap. Nah, terus trading, nah, posisi trading sekarang sudah berubah. Fasenya sudah jangan manual. Fasenya jangan ngeliatin harga setiap jam, setiap menit, setiap detik liatin chart. Pegel, bos. Apalagi tadi ada salah satu orang yang sudah 14 tahun jadi manajer di sana. Cuma 5 bulan ngerjain di sini penghasilannya 14 tahun pun bisa selesai. Kenapa? Pindah. Dia lihat peluang. Masuknya ke industri digital, tracknya bener. Trading aja pun harus berubah polanya. Ya zaman dulu pakai DQ, dulu sekarang pakai online, sekarang pakai robotik. Boleh nggak? Boleh. Lah memang harus berubah. Inovasinya harus ada yang baru. Kalau nggak ada inovasi yang baru, apa yang terjadi? Ya udah usang.